Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bagi orang yang bertanya yang termaktub di dalam ayat kedua dalam surah Al-Baqarah, apakah hidayah yang dimaksud di dalam ayat kedua tersebut adalah hidayah yang sudah melekat pada manusia atau hidayah yang harus kembali diikhtiarkan oleh si manusia tersebut? Silakan Ustaz. Baik, jadi apakah beda Ustaz hidayah pada Allah dengan hidayah pada finansial? Karena ini pemikirannya bahwa orang-orang kafir kok mereka kaya-kaya Ustaz. Orang-orang muslim itu miskin-miskin. Ya. Miskin-miskin. Ya. Salah kalau kita berpikir pengalaman kita bahwa orang kafir kaya-kaya, orang miskin, orang muslim miskin-miskin, ini salah. Kalau kita pergi ke Kuwait, kalau kita pergi ke Saudi, kalau kita pergi ke Qatar, kita akan dapatkan yang kaya itu justru orang muslim. Sedangkan yang miskin-miskin itu orang-orang dari Filipina yang itu tukang raja. Salah. Tidak identik kefakiran itu ada pada orang muslim. Siapa bilang? Kalau pergi ke Brazil, yang kere-kere itu adalah orang kafir semua. Orang kafir. Kenapa? Yang mereka lebih banyak. Orang negaranya seperti itu. Jadi mindset yang terbentuk bahwa orang muslim itu miskin-miskin itu salah. Hanya tanya tentang korban daripada iklan dipegang di Eropa. Oh, pergi ke Prancis, Paris, luar biasa Paris. Oh, siapa bilang luar biasa Paris? Pengalaman kami sendiri pergi ke Paris itu 1 jam dalam pesawat nggak bisa turun. Gara-gara apa? Demo. Negara yang paling susah untuk diatur pekerja mereka. Kemudian jalan-jalan di Paris kotor, bau, mobil. Kemudian nampak apa namanya Menara Eiffel, luar biasa Ustaz. Sampah di mana-mana. Mau orang hana kerja peto sampah, peto ya dia betul. Bro mata bawahnya. Kita korban. Ya, siapa bilang? Ya. Enggak demikian saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kalau demikian hidayah finansial kembali kepada misalkan kita katakan hidayah finansial ya. Orang diberikan oleh Allah sesuai dengan upaya dan juga usaha dia. Siapa saja diberikan oleh Allah kemudahan secara finansial sesuai dengan usaha dia, walaupun dia kafir sekalipun, itu rahmat Allah. Diberikan itulah rahman rahimnya Allah. Orang Cina, coba lihat berapa mereka siap untuk menanggung beban mereka hutang sama bank sekalipun. Mereka siap, habis-habisan nyebut. Ya, ukuran menyerugo payah gantung draw siap sih. Demi buka usaha. Mereka buka sebuah usaha bakar uang dulu. Pokoknya pegadah pengen oleh. Ya, semurah-murah je. Pokoknya publok ke pancara gop bedalo. Ya. Ada istilah hari ini bakar duit. Jadi begitu buka usaha semurah-murahnya sehingga pesaing lain bisa kalah. Siap pokoknya lagi yang siap. Ditanya siap lagi. Hana siap. Makanya hana berbuat apa? Usaha berbanding, hasil itu berbanding. Kita hari ini tawakal pada Allah mentang ada hana tanya usaha Allah beri izin. Tahu enggak? Siapa bilang begitu? Nabi saja harus sembunyi kok ketika pergi berhijrah. Itu Nabi sembunyi berhijrah, pakai usaha habis-habisan. Ini kita baru dah buka lapak, bacuknya nak pegang hai rezeki ba Allah. Nyan kuto mobil long tempat tanya jualan mobil kuto long dari lega mai belum pi. Hai rezeki ba Allah. Mana kejo rezeki lagi nya? Bersihkan, usahakan yang baik, tempat yang bagus, kemudian nyaman, rasa yang enak, kebersihan dijaga. Diberilah oleh Allah. Kita pergi ke Kanada misalkan, Amerika dan di Eropa, semua kafe, semua tempat makan harus steril. Nah kecoa sabah mentang jet komplain hidupnya. Kecoa tengah duduk, ijak ikut komplain. Saya nggak mau makan sekarang apa? Ada kecoa di sini komplain hidup kita ya. Sampai begitunya loh.
orang mencari. Nya standar go. Itanya nak pakai standar lagi kan? Nah menjujuk juga banyak jujuk ni. Ya, sesuai dengan itu Allah kasihlah. Begitu. Ya. Kamu ya. Ya kan kedua macam kemandung. Jangan pikir bahawa orang Muslim ini nampak kiri, nampak ini, nampak itu, enggak. Allah berikan sesuai dengan usaha mereka dan kesiapan mereka menanggung daripada resiko. Karena mau cari untung di dunia ini tanggung resiko besar. Enggak mau tanggung resiko besar, sedikit untung. Makanya kalau mau hidup aman, kalau kita mau hidup aman, terjamin, maka kita orang yang paling tercekik hidup. Tapi mau siap hidup dengan bebas, tanggung resiko besar, kita itu akan dapat untung yang besar, tapi juga resiko besar, tapi kita bebas. Orang dalam penjara itu orang yang hana payah fikir apa, itanggung mendung. Tempat itanggung, bu itanggung, lupa kana hana payah fikir apa. Tapi anda dalam penjara. Nutupi dari dinan, tapi tanah so tanggung, tapi don bebas. Fikir gero, bu fikir gero, iya fikir gero. Menyelam penjara hana payah fikir apa. Ya begitu hidup. Orang kafir siap begitu. Tanggung resiko besar-besar, maka mereka akan dapat untung yang besar juga. Itu hukum itu berlaku bagi siapa saja. Kita aja orang Muslim kadang beralasan. Nah begitu. Selanjutnya, yang kedua tentang bagaimana ada perkataan orang bah dapat habis masa muda. Ya. Itu dua-dua baru daripada. Nikmati dulu masa mudamu. Jadi kalau ada kawan-kawan muda dinasihati, kenapa kamu tidak mau sholat, nggak menjaga, ya jauhi daripada main judi, main pacar-pacaran yang bisa mendekatkan kepada zina. Masa muda kan masa nikmati dulu. Nanti masa tua kita akan beribadah dengan baik. Perkataan ini bohong dua sisi. Bohong yang pertama bahwa dia akan hidup sampai tua. Siapa yang menjamin? Kamu bohong, kamu pendusta. Berapa tahun rencana kamu hidup? Cheat. Coba tanda tangan dia bahwa baru tahu deh. Berani tidak? Nggak akan berani lah. Kita nggak tahu berapa lama umur kita. Nggak akan tahu, nggak ada yang tahu. Karena kita nggak tahu berapa umur kita, berapa lama kita akan hidup, maka cara yang terbaik untuk menikmati hidup adalah perbaiki hidupmu sedari dini. Satu. Yang kedua, bohong juga adalah nikmati dulu masa muda, ibadah nanti di masa tua atau kemudian hari. Siapa bilang hidup jauh dari ibadah itu nikmat dan hidup dengan ibadah itu tidak nikmat? Siapa bilang? Kamu bohong lagi. Emangnya orang yang hidup dengan ibadah sedari muda dia itu nggak nikmat hidupnya? Coba tes dulu. Baru saya percaya, kita percaya bahwa hidup masa perkataan dia bahwa hidup masa muda ini nikmat, ya. Sedangkan ketika beribadah tidak nikmat. Kamu harus coba dua-duanya dulu. Tes masa mudamu jadi anak muda yang betul-betul menjaga diri, tes hidup nikmat nggak begitu? Hidupmu tanpa menjaga diri nikmat nggak? Bandingkan nanti, baru bilang, baru ngomong. Nyohana mau tu masjid hantam pro menjadi orang baik tidak pernah, kemudian mengatakan bahwa ibadah ada nikmat. Oh no, kamu tidak logis ngomongnya. Ya. Tapi kita dapatkan justru orang yang menikmati hidupnya dengan mengenal Allah, mencari jalan baik sesuai dengan perintah Allah dalam hidup, itu jauh lebih nikmat dalam hidup dibandingkan mencari kenikmatan tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau percaya? Buktikan. Siapa saja saudaraku di sini dan yang mendengarkan kami dari jauh, kalau Anda berpersepsi bahwa hidup dalam bingkai agama Islam itu menjaga amar ma'ruf nahi munkar itu sulit, Anda salah. Kalau Anda mengira bahwa hidup dengan itu, dengan jauh dari agama Islam, jauh daripada Allah dan Rasulnya lebih nikmat, Anda sangat sengsara hidup Anda. Karena ada yang lebih nikmat sebenarnya, tapi Anda tidak pernah merasakannya. Nggak percaya? Buktikan. Coba hidup, jaga sholat 5 kali dalam sehari, kemudian jauhi daripada berbohong, jauhi daripada minum-minuman keras, hindari daripada berjudi, hindari daripada main cowok, main cewek gitu ya.
Coba buktikan gimana rasa hidup seperti itu. Qatar saja sudah membuktikan orang yang mania alkohol, yang katanya orang pemain bola itu, supporter bola, kalau nggak minum alkohol mereka bisa gila. Buktinya mereka menikmati tontonan bola karena apa? Negara aman, tempat aman. Bahkan wanita-wanita di Qatar yang mereka dilecehkan di negeri mereka oleh pemabuk, ketika di Qatar mereka sangat aman sekali, nggak ada pemabuk satu orang pun. Siapa bilang? Ubah mindset persepsi kita bahwa hidup dengan Allah itu lebih keren sebenarnya. Hidup dengan kita menjaga sunnah Nabi itu lebih keren, lebih baik, dan lebih berumur panjang dalam hidup kita daripada hidup sembrono. Tidak ada petunjuk dari Tuhan. Begitu. Ya. Yang ketiga tadi Ustaz, kaitan ayat kedua surah Al-Baqarah Ustaz. Apakah hidayah tersebut hidayah yang sudah melekat atau hidayah yang perlu kita ikhtiarkan kembali? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan salat, dan mereka dari apa yang telah mereka usahakan daripada rezeki diberikan oleh Allah, mereka berinfak. Itu semua apa itu? Itu usaha manusia. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak dengan harta mereka yang mereka cari capek-capek. Itu menunjukkan hidayah nomor 2. Hidayah yang mereka usahakan untuk menerima daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran datang sebagai hidayah yang kedua ini, hidayah petunjuk bagi keselamatan hidup seseorang sampai ke akhirat nanti. Itu dia hidayah yang dibawakan oleh Nabi SAW sesuai dengan fitrah manusia yang telah ada. Nah itu dia. Jadi hidayah nomor 2 bukan hidayah yang memang telah ada di sini. Hidayah petunjuk daripada Allah bagaimana supaya selamat hidup di dunia, selamat juga hidup di akhirat. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita bawa harta kita ini, apa yang harus kita lakukan. Infakkan, kemudian keluarkan zakat, itu adalah hidayah nomor 2. Yang seorang itu harus respon, harus berusaha mendapatkannya, bukan sekedar menunggu telah ada, tidak. Jadi Al-Quran itu hidayah yang nomor 2 tersebut. Baik, Alhamdulillah. Luar biasa ya, diskusi kita semakin menarik, terutama berbicara tentang hidayah ini tadi ya. Kita buka to session yang kedua ya, tanya jawab untuk 2 orang penanya lagi ya. Silakan. Adi ya, Bapak yang pakai jaket biru di depan nih, silakan. Ya, hadir GPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kecil untuk Ustaz Amri Fahmi yang baru pulang dari luar negeri Pak ya. Kita perkenalkan saya Fauzan, tinggal di Hutan Bali. Kita di tahun 2003 pernah juga naik kapal pesiar bekerja sebagai petugas kebersihan, cleaning service, jadi keliling Qadarullah, Eropa dan Amerika Utara. Kontrak kita 8 bulan, kemudian diputus karena saya tidak bersedia menghias pohon Natal menjelang tur Amerika Tengah atau ke Karibia. Lalu saya dipecat. Jadi bagaimana pesan dari Pak Ustadz Amri Fahmi mengenai pilihan itu? Sementara teman-teman saya dari Bali, dari Sumatera Utara yang Muslim juga tetap mereka bekerja menghias pohon Natal sehingga mereka tidak diberhentikan. Dan yang kedua yang menarik, masih juga di luar negeri, itu toilet, khususnya kloset, itu biasa pakai toilet paper. Mungkin di media sosial sering kita dengar ya, dilematisnya bagi kita yang bekerja di luar negeri itu mengatasi soal taharah ini, bagaimana mensiasatinya. Kemudian yang ketiga, kita penggemar sepak bola juga baru berakhir Piala Dunia 2022 di Qatar. Saya rasa ada yang belum berubah di sisi permainan sepak bola yang terlihat aurat bagi pria itu masih kontradiksi di atas lutut, bawah lutut. Itu bagaimana sebenarnya mengatasinya, karena itu juga bagian dari Islam.
Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, satu orang penanya lagi. Satu lagi. Mungkin adik yang tunjuk tangan yang maju sana. Silakan. Saya demayang nah dia enam dong. Ayo maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati guru dan juga para pelanggan Cafe Platinum. Saya ingin bertanya mengenai hidayah. Jika ada seseorang yang mendapatkan hidayah, lantas dia tidak mempedulikan hidayahnya ini, dia mengabaikan hidayah yang datang tersebut. Contohnya, ada seorang pemuda yang biasanya dia bermabukan. Ketika hidayahnya ini datang ke dia tidak nyadar bahwa hidayah ini sudah tersampaikan pada dia. Dia sudah mendapatkan peluang-peluang untuk bertobat, tetapi dia tidak memanfaatkan peluang ini. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal ini? Terima kasih. Baik, mungkin dua pertanyaan dulu ya. Yang pertama tadi tentang kesan ya, dipecat Pak. Dipecat gara-gara tidak mau menghias pohon Natal. Ya. Bagaimana pandangan Ustadz apabila katakanlah masjid tahiyah pohon Natalnya, kira-kira punah rusak bermasalah dari segi akidah ataupun syariat gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana menyikapi tentang toilet paper, no? Tentang bagaimana cara kita bertaharah, dan yang terakhir tadi aurat para pemain bola ya dulu, no? Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari saudara kita yang pernah bekerja di kapal pesiar keliling Eropa dan sampai ke Amerika Utara, ya. Tapi lama bekerja di kapal pesiar, tapi akhirnya dipecat gara-gara tidak mau menghias pohon Natal. Ya, sedangkan ada kawan-kawan lain Muslim juga, dia nggak peduli, hias saja gitu, sehingga dia masih bisa bekerja terus. Gitu. Disinilah kita mengetahui bahwa jangan pikir bahwa semua hukum atau semua aturan di Eropa, di Amerika, di dunia ini itu lebih bagus. Mereka dalam hal ini adalah tidak mempertimbangkan kepada hak asasi seseorang dalam berkeyakinan. Semestinya dia tanya, kalau seandainya dia nggak makan babi, jangan suruh dia untuk menyiapkan babi lah. Karena apa? Hargai keyakinan dia tidak bisa makan babi. Itu hak dia. Suruh sama orang lain yang makan babi untuk menyiapkan babi. Pohon Natal itu bukan bagian tradisi dia, dan itu adalah sesuatu yang lekat dengan tradisi agama Kristen. Maka hargai keyakinan seseorang yang beragama Islam, yang suruh kawan-kawan lain, teman-teman dia yang beragama Kristen, yang dia itu akan lebih pintar, lebih betul dalam profesional dalam menghias. Kenapa? Itu sesuai dengan batinnya. Ini nggak sesuai dengan batinnya. Itu kan nggak sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan luar negeri dan ini tidak memberikan hak asasi seorang untuk memilih bekerja sesuai dengan keyakinannya dan tidak ada penghormatan dari itu. Itu adalah celaan dan sesuatu yang sangat sungguh tidak manusiawi, kita katakan, yang ada dalam aturan dunia atau aturan negara-negara Eropa, negara Barat secara umum. Ya, kita katakan itu kita kritik itu. Jangan pikir bahwa kahita awalnya najin nahaya awalnya sungguh tidak profesional sekali dalam bekerja sampai seperti itu. Nah, jadi memilih untuk saya tidak menghiasi itu hak saya, hak kita. Dipecat gara-gara itu kita siap terima resiko. Seseorang boleh memilih antara dia mendapatkan kedikdayaan dengan materi atau kedikdayaan dengan keselamatan batin. Itu terserah kita. Ada orang yang siap meninggalkan pekerjaan yang basah hanya gara-gara batinnya tidak sesuai. Itu adalah hak asasi manusia, hak asasi kita, dan itu harus dihormati. Dan bapak atau abang yang telah membuat keputusan itu adalah keputusan daripada bapak, dan itu hal yang sangat luar biasa. Karena memilih untuk meninggalkan materi demi untuk kepuasan batin, itu sangat luar biasa. Dari sisi syariatnya kira-kira Ustaz, dari sisi syariat. Ya, saya katakan dari sisi itu dipakai untuk apa saja. Bahkan saya kerja di kedai kopi sekalipun yang jualan kopi tapi nggak sesuai dengan batin saya, itu sesuai dengan syariat, mengikuti kepala kata batin. Yang menurut saya mencari yang terbaik lebih bagi saya, itu hal yang sangat luar biasa sesuai dengan syariat.
Bahkan memakai kedai kopi punya seandainya no, contoh misalkan. Ada pertimbangan pribadi yang menurut dia bagi saya itu lebih bagus sih nggak di kedai kopi. Walaupun jualan kopi halal kok, jualan kopi. Ya. Tapi pertimbangan dia, saya terlambat tidur, saya akan terlambat sholat. Sholat juga, tapi terlambat. Bagi saya itu nggak bisa terlambat sholat, harus tepat waktu. Tapi kalau jualan kopi saya terlambat sholat, itu hak dia untuk membuat pilihan seperti itu. Sesuai, kalau seandainya itu yang terbaik dia pilih. Kita nggak mengatakan bahwa nggak perlu dipakai dengan hukum syariah lagi kalau sudah sampai begitu. Ya benar. Ya, batin itu ya, sudah sangat sesuai dengan hukum syariah. Ya. Nah, baik selanjutnya Toilet paper tadi. Toilet paper gimana nih? Kalau kita pergi ke Eropa, ke Amerika misalkan, itu mereka di dalam toilet nggak ada air khusus untuk membersihkan, tapi yang ada adalah air untuk membuang. Dan juga toilet papernya itu atau tisu itu yang bertingkat-tingkat menumpuk, tisunya hidung. Makanya ketika COVID kemarin, ketika banyak supermarket ditutup, orang Barat itu menyerbu toilet paper. Bukannya nasi, bukannya beras, bukannya minyak. Yang mereka serbu adalah toilet paper. Ini mengerikan dan aneh sekali dilihat sama orang Timur. Untuk apa toilet paper? Awaknya lebih fikir yang itu biar kibai fikir daripada pui pegat, daripada untuk pui baju. Awaknya hanya fikir beru, tapi fikir nyong di bancara dapat kelihatan punya hana toilet paper. Ini keterbelakangan orang Eropa dan juga orang Amerika kami katakan. Kenapa terbelakang mereka? Mereka tidak pernah diajarkan bagaimana membersihkan dengan air. Sudah kebiasaan hidup mereka nggak ada membersihkan dengan air, tapi cukup dengan itu. Nyong budaya awalnya yang aneh. Makanya ketika mereka datang ke Qatar, viral itu alat untuk pembersih yang bisa tembak. Hantai kalian namanya, kalian nanyo lagu. Umanya penemuan baru dalam sejarah Laude awalnya. Jadi mereka pulang dari Qatar bawa pulang itu. Umana hayunya mantap sih ya. Toilet paper sebagai yang second datang kemudian. Kalau kita toilet paper itu adalah yang kemudian membersihkan lap supaya kering. Jadi 2 kali taharahnya itu bersih luar biasa. Jadi orang Muslim itu higienis luar dalam itu. Apalagi kalau tahu dia sholat itu higienis luar dalam. Nah hana masalah tagai. Beledakan mau bayangin bin hana. Begitu bersihnya orang Muslim. Kalau sudah sholat, tapi punya hana sholat, hana yakin, punya hana sembahyang. Tapi kalau dia jaga sholat, jangankan sesuatu yang melekat di tubuhnya bernajis, bau aja, hai kentut maaf cakap ya, angin saja nggak berbau sama dia. Kenapa? Dia jaga sholat. Itu luar dalam bersih itu. Makanya hati-hati kalau adik-adikku pacaran sama yang tidak sholat, cepat tinggalkan. Ya, cari yang pacaran kawan kalian yang betul-betul jaga sholat. Kenapa? Higienis luar dalam itu. Ketika mau azan dia berangkat sholat dulu, itu bersih luar dalam itu. Jadi gimana cara tanya siasati mudah? Kami juga pernah tinggal di sana dalam beberapa waktu. Ya. Setiap pergi ke toilet selalu ada ini. Kita akan bawa ini. Ya, kita akan bawa ini. Kita akan isi air sendiri. Ya. Maka setelah itu kita bersihkan dengan toilet papernya. Kalaupun tidak ada air sama sekali tidak ada air. Ya. Sama sekali tidak ada air. Hukumnya kita bersihkan boleh nggak Ustaz? Dalam fikih pakai batu aja boleh kita bersihkan asal menghilangkan bau, rasa dan warna. Selesaikan itu. Gimana cara Ustaz selesaikan gerau juga? Ya. Yang penting hilang mankan saboh rollnya nabi. Menyangkut anda mah saboh rollnya nabi makaji bungkuh habis. Tapi pakai air sebentar saja dilap pakai itu selesai urusan. Nah. Jadi kalau nggak ada cara lain bisa dibersihkan dengan itu, tapi jaga hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Sampai itu baru dianggap suci. Ya, masalah aurat pemain bola tadi Ustaz. Aurat pemain bola yang buat aturan bola itu siapa? Umat Islam semestinya kalau memang merasa nggak sesuai dengan budaya dia, kita sendiri yang buat baju model kita sendiri dan celana kita sendiri, kita pakai untuk main bola. Ini
Bak getanyo kampung yang hana so pega aturan pi luar pi lagi nyanda pakai. Semestinya kita sendiri kalau nggak sesuai dengan budaya kita, buat budaya kita sendirilah. Lalu kemudian ditonton di dunia, lihat bahwa orang timur kok mainnya pakai celana sampai ke bawah. Udah pertandingan kita seperti itu, kita boleh bilang sama FIFA, kami kalau di sini pertandingan kami harus pakai celana seperti ini. Makanya hari ini karena banyak atlet yang menjaga hijab, hijab sekarang diperbolehkan. Kenapa? Karena mereka menjaga hijab. Lalu mereka minta kepada FIFA atau kepada persatuan persatuan olahraga apa saja, bahwa mereka akan bermain tapi mereka pakai hijab. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Itu identitas dia. Nyo gedanya contoh hananda pegat, lenyan jangan anda pegat mau pakai lu bundung. Hai bele dan donya awak lu mau main pakai lu bundung betul. Maka singgalom dah pegat kedonya nyo lu mau dan Aceh kiban main bola gitu. Khusus untuk FIFA cabang Aceh. Nah FIFA cabang Aceh. Ya, PSSI buat aturan bahwa kita sendiri buat aturan pakai celana di bawah lutut. Kalau masuk ranah fikih, Ustaz, apakah semua ulama mengatakan bahwa aurat itu antara lutut dan pusar? Itu maknanya tutup lutut, tutup pusar? Ada ulama yang mengatakan enggak aurat itu. Ya. Tapi yang auratnya apa? Kemaluan saja. Ada. Kalau mau dilihat beda pendapat ulama ya. Tapi mazhab Imam Syafi'i ya betul, tutup lutut dan tutup pusar. Tapi mazhab yang lain asai mentoknya kajut. Menyenda pegah ranah fikih, nya masuk ranah fikih karena di dalam. Tapi makanya saya jawab tadi dengan ranah budaya kita. Budaya kita terhormat orang menutup lutut, udah pertahankan budaya itu. Sekarang anak-anak Dayak main bola hana boho pakai lu panjang, pakai lu bentong sih. Apa salahnya? Budaya kan pakai celana panjang main bola, bahkan lebih safety kalau seandainya di sliding, kalau seandainya apa-apa safety. Oh celananya agak berat Ustaz, buat celana yang ringan tapi tidak mudah koyak. Hai awak main cross mainnya pura rubah hana lu ji begai ko. Kenapa kita tidak? Buatlah celana panjang, budayakan itu. Dengan kita membudayakan itu, orang melihat kita tuntut bisa. Nah, begitu ya. Mungkin begitu. Jadi permasalahannya tidak esensi sebenarnya, tapi masalah budaya kita. Mana yang terbaik dengan budaya kita, yuk kita populerkan untuk kita sendiri, baru orang lain nanti akan menilai. Iya, baik, terima kasih. Jadi menahan di Ustaz. Yo lagi pertanyaan Pak Nasir Buno. Kita selalu melihat seolah-olah Eropa, Amerikanya tatangka memiliki peradaban yang luar biasa. Padahal kan nyat Amerika ke Eropa yan, hayu awaknya, tagay tabo, tagay Eropa tagay. Mulai anak banyak orang kaji bahasa Inggris, nyata gak sebenarnya. Padahal awaknya bahasa Aceh beda, yang banyak dua muda yang kaji bahasa Aceh. Awaknya kalau nanti aja minggu, rendah tak enak kelebihan awaknya. Yang lain lagi tunggu bergabung lo, mandang ayu dah kena yang. Ya, mungkin yang terakhir tadi pertanyaan sebelum kita akhiri, ada orang yang katakanlah mereka sudah mendapatkan hidayah, tetapi dia mengabaikan dan tidak memanfaatkan, ya, tidak memanfaatkan dari sisi dulunya dia berada di dalam hal yang tidak baik, namun hari ini sudah berada di dalam hal yang baik, tapi tidak dimanfaatkan untuk terus mempertebal hidayah itu. Bagaimana menurut Ustaz? Mereka yang tidak mau merespon terhadap hidayah ketika hidayah itu datang beberapa kali, gimana itu Ustaz? Mungkin begitu maksud daripada pertanyaan ini. Saya jawab aja dengan ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah berfirman bahwa siapa yang mau menerima petunjuk, maka itu adalah petunjuk bagi dirinya sendiri. Dia yang akan tanggung dan dia yang akan bermanfaat petunjuk baginya. Barang siapa yang memilih sesat, tidak mau menerima petunjuk, fa innama yadhillu 'alaiha, dia akan bertanggung jawab terhadap kesesatan yang dia pilih itu. Siapa yang dapat petunjuk dia abaikan, dia akan tanggung jawab terhadap pengabaian dia itu.
Beda dengan sama sekali nggak datang petunjuk. Seperti suku Mante mungkin, kalaupun ada di Aceh katanya yang hidup di tengah-tengah Aceh yang hanya pakai baju apa dan lom, mungkin nyanyi dah pegang orang Mante nya. Tapi orang Aceh elok tu mau itu yang ada hidayah lo. Justru masalah pengabaian kita nggak merespon itu jadi masalah ini yang akan kita pertanggungjawabkan. Makanya Allah katakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Ingat, satu orang pun nggak menanggung dosa orang lain. Kita akan tanggung dosa kita sendiri, pilihan hidup kita sendiri. Jadi hidayah itu kita pilih untuk menerima, bukan kita tunggu dia datang. Enggak. Kapan kamu mau milih merespon terhadap hidayah itu? Makanya kenapa kita berbeda? Jika taubat, jika nyo, jika je, karena pilihan kita berbeda, respon kita berbeda. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita saja. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami utus kepadanya rasul. Bukan sampai dia menerima hidayah, bukan. Sampai diutuskan kepadanya rasul. Kalau suatu kaum sudah sampai orang yang memberikan hidayah, orang yang menyampaikan hidayah, mereka nggak mau memilih, baru Allah akan azab karena mereka nggak mau memilih. Sebagaimana Allah firmankan, fa amma samuda fahadainahum fastahabul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami berikan hidayah kepada mereka, tapi mereka memilih buta daripada menerima hidayah. Salah mereka, makanya Samud digelungkop oleh Allah. Kadang-kadang apa? Katruh orang beri hidayah, mereka nggak merespon, baru diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi silakan kamu pilih sendiri respon kapan terhadap hidayah. Cepat kamu respon, cepat kamu ikuti, maka keselamatan akan cepat datang kepada kita. Terlambat, maka terlambat pula keselamatan bagi kita. Dan kita sendiri akan bertanggungjawabkan semua akibat daripada pilihan kita sendiri. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Tengku, jangan salahkan Kiai, jangan salahkan ulama, tidak membawa hidayah kepada kita. Everyone should respond for his choice in his life. Itu aja. Masya Allah. Jadi dengan berakhir apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, maka untuk sesi tanya jawab kita tutup. Cuman sebagai kebiasaan kita Ustaz, setiap kegiatan seperti ini ada yang kita katakan closing mau'idah. Nah, mau'idah penutup Ustaz. Dalam hal ini dari saya, mungkin Pak Ustaz bisa memberikan tip. Ya tentu kita ada teman-teman atau katakanlah siapa saja yang mungkin sudah istiqamah di dalam beribadah. Nah, namun ada sebuah kekhawatiran, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kan tidak ada jaminan bahwa itu sudah diterima Ustaz. Yang ya Ustaz, kahe tak bubut ibadah tapi wate terus hura akhirat tengok ya. Kan Rasulullah kan pernah gebegah atadaruna minal muflis. Siapakah ada orang-orang yang bangkrut istilahnya. Baik nak bubuh ibadah, kadang-kadang kita cara ada jaga ibadahnya bujud sampai terus mati itu. Tipsnya yang boleh mungkin kepada siapa saja orang-orang yang sudah berada katakanlah di dalam hidayah-hidayah bunuh Ustaz. Sebagai closing mau'idah. Silakan Ustaz. Baik, selaku closing mau'idah, ino ke hebat orang Aceh ketimbang orang Inggeris. Orang Aceh kedoakan closing mau'idah, awak Inggeris doakan tok, hanya doakan tok ya. Jadi bangai awak Inggeris yang itu, hanya itu bahasa Aceh. Tapi awak Aceh itu bahasa Inggeris, inam kelebihan awak Aceh. Maka orang Aceh, orang terlebih ada orang tuanya hanya gitu, tipat tak itu yang lain kon. God, bagaimana Ustaz, kita ini nggak yakin kalau misalkan ibadah kita ini diterima, jalan kita diterima, usaha kita menuju Allah itu diterima oleh kita, kan nggak yakin pasti itu diterima. Kalau ada orang yang masih merasa was-was, khawatir antara diterima tidaknya ibadah dia, amal soleh dia kepada Allah, itu normal itu, dan itu bagus. Bahkan sebaik-baik kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang berbuat kepada Allah, dia seperti seekor burung. Yang satu ada rasa takut, satu sebagai sayapnya, satu lagi ada rasa harapan diterima. Satu berharap memang diterima, satu lagi harapan rasa khawatir tidak diterima.
adanya antara khauf dan raja, rasa khawatir dan harapan baik itulah ibaratkan dua sayap burung untuk terbang. Kita juga begitu. Dalam hidup ada rasa seperti itu bagus, tapi selalu diseimbangkan antara rasa harapan baik kita diterima dengan rasa khawatir tidak diterima. Sebab itulah disuruh untuk sempurnakan selalu ibadah kita. Maka makna istiqomah, saudaraku yang dimuliakan Allah, istiqomah artinya apa? Artinya kemampuan terus untuk menyempurnakan yang telah ada. Itu makna daripada istiqomah. Jadi bukan cuma makna istiqomah itu lurus, jaga lurus, enggak. Bukan cuma itu makna istiqomah, tapi makna istiqomah yang lebih komplit adalah seseorang yang mampu untuk terus berusaha menyempurnakan amalan dia. Dari yang kurang disempurnakan menjadi lebih baik, itu istiqomah namanya. Ya, tapi menyalagai-lagai saatnya hana istiqomah. Belagai-lagai saat, semayang lagi saat. Pak kecil zaman belajar solat di waktu kecil, masa masih SD. Hari ini ilmu solat Pak kecil, ilmu solat SD atau ilmu solat waktu S1. Lo katanya ilmu semayang ka Tuhan tapi manda ilmu SD, tapi urung ke S2. Ilmu semayang manda ilmu SD. Dia enggak istiqomah dalam solat, enggak menyempurnakan terus solat dia. Sempurnakan terus. Begitu pula dengan amal soleh kita yang lain. Makanya dari situlah orang yang ada rasa khawatir nggak diterima amalan dia, dengan istiqomah dia sempurnakan itu. Disitulah harapan baiknya. Mungkin awai hendak diterima, kalinya diterima oleh Allah. Awai baru hendak diterima, kalinya diterima. Terus dia sempurnakan terus menjadi lebih baik. Nah itulah, semua kita dituntut oleh Allah dan oleh Nabi-Nya untuk selalu istiqamah. Fastaqimu, teruslah jaga kita untuk istiqamah dengan cara terus kita menyempurnakan amalan baik kita. Siapa saja, ya, saya juga, orang lain yang ngomong ataupun yang mendengar, semua kita punya tingkat istiqamah yang berbeda-beda, tingkatan penyempurnaan yang berbeda-beda. Kemampuan untuk terus menyempurnakan, itulah makna daripada istiqomah, dan itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah akan terima. Nggak diterima yang kemarin, hari ini insya Allah lebih baik akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan dan raja kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah terima segala taubat kita, Allah terima amal baik yang sedikit kita lakukan tapi ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jaga ukhuwah kita bersama. Allah tunjuki jalan yang lurus yang baik bagi kehidupan kita nanti di akhirat, dan Allah perbaiki semua masalah kita di dunia ini. Allah berikan kepada kita keluarga yang baik, teman hidup yang baik, kemudian juga tempat mencari usaha yang halal yang baik, yang semuanya insya Allah dengan usaha dan doa daripada kita akan mudah Allah berikan kepada kita. Sekian, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.